Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan, MPM 710213049. Di sini saya akan menjelaskan materi MSDM tentang hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Pengertian pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pengertian serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh terbagi menjadi dua, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja atau serikat buruh di luar perusahaan. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan ialah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja atau serikat buruh di luar perusahaan ialah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Serikat pekerja atau buruh dapat membentuk federasi serikat pekerja atau buruh maupun konferensi serikat pekerja atau serikat buruh. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, federasi serikat pekerja atau serikat buruh ialah gabungan serikat pekerja atau serikat buruh. Adapun pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh ialah gabungan federasi serikat pekerja atau serikat buruh. Federasi serikat pekerja adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Apa pentingnya serikat pekerja bagi karyawan? Mungkin sering muncul pertanyaan seperti itu ya. Dan di sini saya akan menjelaskan, serikat pekerja sebagai sarana perlindungan atau aspirasi, sarana komunikasi, serta sarana untuk menciptakan ketenangan kerja dalam perusahaan. Dengan peran demikian dapat diikuti mewarnai atmosfer yang semula kurang nyaman ke arah kondisi yang kondusif, dan serikat kerja ini dapat melindungi hak-hak karyawan atau buruh. Hal ini dapat disebabkan oleh kedudukan antara pekerja dengan pemberi pekerja seringkali tidak seimbang, meskipun keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Tujuan: mengacu pada apa yang disampaikan UU atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang serikat buruh. Tujuan didirikannya serikat ini adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Alih-alih bersifat politis, sebenarnya dalam hubungan industri dan pengelolaan perusahaan, organisasi ini lebih condong ke arah sosial, sebab tujuan utamanya bukan terkait kekuasaan, namun kesejahteraan dari anggota atau karyawan yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi. Jika mengacu pada aturan baku pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh organisasi ini semata untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja
kerjasama atau kerja bersama, dan penyelesaian industrial. 2. Mewakili pekerja atau karyawan atau buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, yang ketiga, menjadi sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, yakni karyawan atau pekerja ataupun buruh. 5. Menjadi perencana atau pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, berperan sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat. Adapun manfaat dari hubungan pegawai dengan serikat pekerja, yaitu selain fungsi dan tujuan, manfaat yang idealnya diberikan ketika organisasi atau serikat seperti ini muncul di lingkungan perusahaan. Yang pertama, menjadi sarana komunikasi efektif dan aspiratif yang dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan pekerja dan perusahaan dalam rangka produksi. Yang kedua, menjadi sarana penyampaian pesan mengenai kondisi perusahaan. Meski organisasi ini berpihak pada karyawan, namun keberpihakannya wajib bersifat objektif, terbuka, dan bertanggung jawab, karena apapun yang terjadi pada perusahaan akan berpengaruh pula pada kondisi karyawan. 3. Menjadi motivator etos kerja. Ketika karyawan merasa ada payung yang melindungi hak-haknya, maka mereka idealnya akan memiliki motivasi kerja yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.